Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang ke-6 ini pada mata kuliah fikih muamalah kontemporer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep transaksi online. Lebih tepatnya adalah konsep transaksi melalui e-money dan kripto. Pada dasarnya akad top up transaksi daring adalah akad kontrak yang pembayaran suatu jasa yang dilakukan di depan. Sementara manfaat yang Anda peroleh itu bisa dinikmati di belakang hari. Jika manfaat itu bisa Anda nikmati seketika itu juga, maka itu artinya kontrak yang Anda lakukan adalah masuk kelompok kontrak yang ijarah halan yang pertama. Nah, akan tetapi jika manfaat itu hanya bisa Anda dapatkan bila Anda melewati fasilitas tertentu, maka akad kontrak yang Anda lakukan adalah termasuk ijarah muajjalan atau kontrak bertempo atau berjangka, atau bisa disebut juga dengan ijarah mausufah fi adzimah atau ijarah salam. Karena sifat kontraknya adalah ijarah mausufah fi adzimah, bisa kita contohkan kartu etol, token listrik, ataupun kartu SIM telepon seluler yang kita bisa langsung menggunakannya ketika kita melakukan top up. Nah, dalam fikihnya bisa disebut sebagai aset berjamin utang atau ma'afi adzimah. Ma'afi adzimah atau lebih dikenal dengan sebagai ma'adzuyun. Dualisme pengertian top up ini paling tidak itu ada dua pengertian atau dua hal yang menjadikan top up ini pemahamannya ada dua pendapat yang membedakannya. Yang pertama adalah token berjamin manfaat mutabar. Dan yang dimaksud dengan manfaat mutabar itu di sini, jika manfaat itu berupa barang, maka barang itu bisa secara langsung kita kuasai. Tapi jika manfaat itu berupa utang, maka utangnya akan lunas. Nah, jika manfaat itu berupa pekerjaan, maka pekerjaannya akan terselesaikan. Nah, token yang bersifat manfaat mutabar ini secara tidak langsung harus memiliki ikatan dengan hal sebagaimana yang dicontohkan ini. Nah, mekanisme token yang berjamin manfaat mutabar ini seperti yang dilakukan ketika kita melakukan aksi top up. Kemudian kita sebagai pemegang token ini memiliki jaminan berupa kita bisa memanfaatkan fasilitas fitur tertentu yang disediakan oleh suatu platform. Nah, satu misal kita top up tadi ya kartu etol. Nah, kita bisa memanfaatkan kartu etol itu secara langsung untuk kita bisa melewati jalan tol. Nah, ini secara mudah yang berjamin manfaat mutabar. Kemudian yang kedua adalah token yang berjamin manfaat tidak mutabar. Nah, contoh token yang berjamin manfaat tidak mutabar ini adalah top up dengan jaminan ia bisa memberi harta kepada orang lain. Akan tetapi akad semacam ini secara nyata ternyata bertentangan dengan akad doman al-mal dan akad kafalah bi'an-nafsi. Perlu diketahui bahwa syarat kita bisanya pihak domin atau kafil bisa menanggung tanggung jawab orang lain adalah bila si domin atau si kafil ini pihak penjamin memiliki ikatan relasi khusus dengan pihak madmun anhu atau pihak asli, pihak yang ditanggung. Sering adanya dualisme istilah top up di dalam aplikasi digital, maka akan memudahkan seiring dengan adanya dualisme ini di dalam aplikasi top up ini untuk memudahkan cara mengenali bahwa top up itu sebagai yang halal ataupun yang haram adalah dengan mencermati sisi manfaat yang diperoleh oleh pengguna aplikasi. Ada dua sisi manfaat dalam syariat yang dalam hal ini kita istilahkan dengan manfaat mutabar dan manfaat yang tidak mutabar. Contoh manfaat mutabar adalah setelah top up kita bisa mengakses fitur tertentu yang membedakan kita dari gratisan. Nah, contoh manfaat yang tidak mutabar adalah setelah top up kita tidak mendapatkan fitur-fitur itu sehingga kita tetap sama seperti user yang tidak melakukan top up. Nah, ini yang menjadikan manfaat muktabar ini masih hukumnya itu masih belum disahkan secara halal, boleh atau tidak dijalankan. Baik, selanjutnya kita masuki materi tentang konsep transaksi online melalui e-money dan juga kripto. Jadi e-money sendiri juga kripto sendiri, ini keduanya merupakan mata uang elektronik. Dan dua hal
tersebut, e-money dan kripto ini makin marak digunakan belakangan ini karena termasuk bagian dari perkembangan dunia pada saat ini yang semakin marak dengan go digital, sehingga mendorong kehadiran kedua hal yang beberapa dekade sebelumnya itu belum ada. Nah, di sini kita termasuk pengguna yang e-money atau termasuk cryptocurrency. Nah, untuk menyikapi dua uang baru ini, ada baiknya kita juga melihat melalui perspektif syariah. Nah, tentu perdebatan sering terjadi jika kita membahas masalah kedua hal ini. Namun, pada akhirnya Islam pasti selalu mempunyai jawaban. E-money menurut fatwa DSN MUI dan perspektif keuangan syariah bahwa uang elektronik atau e-money ini adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yang harus memenuhi unsur-unsur satu. Yang pertama, diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang kedua adalah jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terintegrasi. Dan yang ketiga, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dan yang keempat, e-money ini digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nah, uang elektronik pada dasarnya seperti uang biasa, memiliki fungsi dan nilai yang sama, namun dalam bentuk yang berbeda. E-money sendiri ini bergantung pada substansi dan barang yang ditransaksikan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jika bermuamalah dengan uang elektronik, itu hukumnya adalah mubah, sah, dan halal selama telah memenuhi prinsip-prinsip dalam syariah muamalah. Ini fatwa menurut DSN MUI. Selanjutnya adalah tentang cryptocurrency. Mata uang kripto atau disebut dengan cryptocurrency ini adalah mata uang digital yang keberadaannya itu tidak tersentralisasi oleh bank dan dibuat menggunakan teknologi enkripsi komputer yang terekam dalam platform blockchain. Nah, transaksi mata uang kripto itu dilakukan tanpa perantara. Artinya pembayarannya digital langsung, secara digital langsung dari pengirim ke penerima. Salah satu mata uang kripto yang paling terkenal ini adalah Bitcoin, yang juga dikenal sebagai cryptocurrency pertama, yang dibuat oleh seorang programmer dengan pseudonym yang bernama Satoshi Nakamoto. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, berkembanglah banyak mata uang kripto yang lain yang bermunculan, yang baru. Berapa banyaknya? Ini mungkin sekitar ratusan mata uang kripto yang ada di dunia ini. Kripto ini merupakan fenomena yang baru, termasuk salah satunya Bitcoin ini pada tahun 2021. Di antara banyak aset kripto yang nilainya terus naik, ini adalah Bitcoin, di mana kenaikannya begitu cepat. Ternyata juga diikuti penurunan yang tajam dalam 1 bulan tersebut. Nah, di Indonesia sendiri perdagangan mata uang kripto itu legal melalui peraturan Bapeti nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Meskipun begitu, regulasi yang baru tentang kripto ini tetap bisa menimbulkan risiko bagi nasabah mata uang kripto atau tidak menjamin bahwa transaksi kripto ini tidak merugikan. Cryptocurrency sebagai alat pembayaran ini masih menjadi perdebatan di Indonesia dan juga ada beberapa negara yang lain. Salah satunya adalah belum terpenuhinya unsur dan kriteria Bitcoin dan mata uang
kripto digital ini sebagai mata uang yang berlaku. Bahkan Bank Indonesia secara terang-terangan melarang penggunaan mata uang kripto ini sebagai alat pembayaran dan hanya mengakui rupiah saja. Cryptocurrency menurut fatwa DSN MUI ini belum atau tidak merilis fatwa terkait hukum fikih transaksi dengan kripto atau Bitcoin ini. Namun kalau kita meninjau dengan melihat syarat-syarat suatu benda yang dapat dikatakan sebagai uang menurut Imam Al-Ghazali, itu ada 3 hal. Paling tidak uang tersebut dicetak dan diedarkan pemerintah yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah atau suatu negara. Dan yang ketiga, pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolok ukur dari uang yang beredar. Nah, persoalan masalah uang kripto ini juga sering dibahas oleh ulama-ulama Islam karena perspektif Islam itu sangat dibutuhkan melihat fenomena kripto ini yang semakin berkembang marak pada akhir-akhir ini. Baik, menyikapi e-money dan cryptocurrency, fatwa ulama Nahdlatul Ulama melalui Bahsul Masail PWNO, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, di sini secara jelas menegaskan bahwa penggunaan cryptocurrency ini adalah haram karena dinilai dapat menghilangkan legalitas dari suatu transaksi. Sehingga meskipun cryptocurrency ini diakui pemerintah ataupun digunakan oleh massa yang banyak, secara syariat tidak bisa dianggap halal karena belum memenuhi syarat yang disebut sebagai alat pembayaran yang sah. Majelis Ulama Indonesia sendiri melalui fatwanya juga mengaramkan cryptocurrency karena mengandung unsur gharar dan doror yang bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 sebagai suatu komoditi ataupun aset digital. Cryptocurrency dianggap pula tidak sah karena ada unsur gharar, doror, dan haimar di dalamnya. DSN MUI melalui fatwanya tersebut tentang penggunaan uang elektronik seperti yang saya sampaikan tadi, tetap perlu berhati-hati dalam menggunakan fatwa-fatwa itu, di mana di sini kita harus mengikuti batasan-batasan syariah dalam bermuamalah dan memperhatikan akad transaksi yang terjadi. Masih minimnya regulasi tentang cryptocurrency ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dari keberadaannya. Sehingga untuk menghindari madorot ada baiknya menunggu regulasi secara resmi, terutama fatwa ulama terkait kegiatan muamalah tersebut. Dan perlu diperhatikan juga bahwa pada dasarnya dalam segala kondisi kita perlu menerapkan kaidah tentang darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Jadi pada intinya tentang penggunaan e-money tadi sudah secara jelas pada materi kita hari ini secara jelas dijelaskan bahwa e-money diperbolehkan karena di situ masih menggunakan mata uang rupiah, namun bentuknya saja dalam bentuk angka nominal yang ada di dalam aplikasi ataupun rekening ataupun dalam bentuk yang lainnya yang secara jelas ada bisa digunakan untuk pembayaran. Dan yang kedua, transaksi menggunakan cryptocurrency. Nah, ini yang masih menggunakan perdebatan di dalam penggunaannya. Jadi belum jelas bagaimana kita bisa menggunakan cryptocurrency ini sebagai aset untuk pembayaran atau untuk transaksi sebagai aset saham. Nah, dalam fatwanya Majelis Ulama Indonesia masih mengharamkan, begitupun pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur juga masih mengharamkan. Maka ketika kita akan menggunakan
cryptocurrency ini kita perlu menyikapi dulu bahwa secara semi undang-undangnya belum ada, fatwa ulama juga belum menjelaskan bahwa itu diperbolehkan, sehingga kita perlu menghindari penggunaan kripto ini. Saya kira demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian pertemuan yang keenam ini, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, singkat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.